Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Ingrid Sangyang Samani, Prodi D4 Sanitasi Lingkungan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas alat-alat laboratorium yang ada di kimia lingkungan. Yang pertama, beker gelas atau gelas beker atau gelas piala, fungsinya sebagai penampung sampel bahan sementara atau bisa digunakan sebagai penyimpan zat sementara. Yang kedua, gelas ukur, fungsinya alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ketiga, corong gelas mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat bantu untuk memindah atau memasukkan larutan ke wadah atau tempat yang mempunyai dimensi pemasukan sampel bahan kecil. Yang kedua sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan atau sebagai tempat meletakkan kertas saring. Yang keempat, pengaduk kaca berfungsi untuk membantu menghomogenkan larutan. Alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Yang kelima, karet penghisap. Fungsinya membantu mengambil larutan kimia yang berbahaya dengan cara disambungkan dengan pipet ukur atau pipet volume. Yang keenam, pipet ukur. Fungsinya mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian tinggi. Yang ketujuh, pipet volume atau pipet gondok. Fungsinya mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibanding pipet ukur. 8. Pipet tetes atau dropping. Fungsinya mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan, tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Yang kesembilan, labu ukur atau labu takar mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama, membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang kedua, mengencarkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. 10. Batang pengaduk ujung spiral berfungsi menghomogenkan larutan kimia. 11. Spatula stainless steel berfungsi mengambil bahan kimia padat. 12. Lampu spiritus dari logam mempunyai fungsi alat pembakar yang terbuat dari logam atau pemanas dengan bahan bakar spiritus. 13. Erlenmeyer mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, mengukur volume bahan kimia cair dengan ketelitian rendah. Yang kedua, sebagai tempat penampung bahan kimia untuk sementara. Yang ketiga, tempat menghomogenkan larutan atau media. Yang keempat, tempat untuk menyimpan media. 14. Cawan porselin mempunyai 3 fungsi, yaitu pertama, mereaksikan zat kimia pada suhu tinggi. Yang kedua, tempat mengarangkan bahan yang kemudian sekaligus tempat untuk mengabungkan bahan. Yang ketiga, menguapkan bahan dengan cara dipanaskan, baik pemanasan langsung maupun tidak langsung. 15. Neraca analitik mempunyai fungsi menimbang alat bahan dengan ketelitian 0,001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. 16. Botol semprot mempunyai fungsi tempat untuk menyimpan aqua. 17. Mortar pastel berfungsi untuk menghaluskan bahan. 18. Klem buret bentuk X mempunyai fungsi tempat meletakkan buret. 19. Statif mempunyai fungsi alat untuk menegakkan buret, corong pisah, dan lain-lain. Statif dikombinasikan dengan ring atau klem. 20. Buret mempunyai fungsi alat yang digunakan untuk melakukan tetrasi. 21. Kuvet dan rak kuvet mempunyai fungsi rak kuvet untuk meletakkan kuvet. Fungsi kuvet adalah sebagai wadah standar yang akan diuji menggunakan spektrofotometer. 22. Batang OC ujung bulat dan OC ujung lurus
Batang OC merupakan alat yang digunakan untuk melakukan inokulasi. Bentuk batang OC mirip dengan bentuk pengaduk, hanya saja di bagian ujung terdapat kawat dan ada yang berbentuk kolongan. Ada juga yang lurus. Bentuk kawat pada ujung OC mempunyai kegunaan yang sedikit berbeda. 23. Tabung reaksi dan tabung Durham. Tabung reaksi di laboratorium mikrobiologi biasanya digunakan sebagai tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media, sedangkan tabung Durham adalah alat bantu yang digunakan sebagai indikator pada pengujian mikrobiologi dengan metode MPN. 24. Pengaduk L mempunyai fungsi untuk meratakan sampel yang dimasukkan ke dalam media yang ada di cawan Petri dish dengan cara diputar. 25. Lampu spiritus. Lampu spiritus adalah lampu pemanas api dengan bahan bakar dari spiritus. Pada laboratorium mikrobiologi, lampu spiritus mempunyai beberapa fungsi kegunaan, antara lain sterilisasi atau memijarkan OC sebelum inokulasi sampel. Yang terakhir 26. Rak tabung reaksi mempunyai fungsi tempat meletakkan tabung reaksi. Sebenarnya masih ada banyak lagi peralatan khusus yang digunakan di laboratorium kimia, namun karena keterbatasan kami hanya ingin memberikan beberapa hal. Dengan demikian, setelah mengetahui nama alat dan apa fungsi alat kimia, semoga informasi dipaparkan bermanfaat.